Saya Nur Aziza Salimin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal yang berjudul mendesain media pembelajaran biologi kelas 10 berbasis hypertext di SMA Negeri 9 Bombana. Yang pertama, latar belakang masalah pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, terutama untuk mempersiapkan generasi yang akan menjadi pelaku kemajuan dan perubahan masyarakat masa depan. Peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, karena hanya pendidikan bermutulah yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menghadapi dan memecahkan problematika kehidupan yang dihadapi. Seiring pentingnya penggunaan teknologi komputer dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan, melalui teknologi komputer kita dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara membuka luas terhadap akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Teknologi komputer merupakan sarana yang dibutuhkan dalam segala aktivitas guru untuk keperluan dalam pengolahan data, penyampaian data, penyajian data dan informasi kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di SMA Negeri 9 Bombana, diperoleh data bahwa media yang digunakan masih konvensional, di mana guru mengajar menggunakan buku teks sebagai panduan dalam proses belajar mengajar. Kurangnya penggunaan dan pemanfaat media pembelajaran tersebut membuat pembelajaran kurang efektif, karena media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran. Menurut Ashar 2012, media pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media pembelajaran juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi siswa untuk menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan tadi, bahwa dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mendesain media pembelajaran biologi kelas 10 berbasis hypertext. Yang kedua, apakah media yang dibuat pada mata pelajaran biologi kelas 10 berbasis hypertext di SMA Negeri 9 Bombana layak diterapkan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini ialah untuk yang pertama, mendesain media pembelajaran biologi kelas 10 berbasis hypertext di SMA Negeri 9 Bombana. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis hypertext. Lalu yang keempat yaitu manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang berikutnya, ruang lingkup penelitian.
Media pembelajaran berbasis hypertext mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, baik fitur ataupun fasilitas aplikasi itu sendiri. Yang pertama, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama terfokus pada pembuatan media pembelajaran berbasis hypertext pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, materi yang akan disampaikan dalam aplikasi ini adalah mata pelajaran biologi. Pokok bahasan yaitu yang pertama, ruang lingkup biologi, keanekaragaman hayati di Indonesia, klarifikasi makhluk hidup, virus, bakteri, protista, dan jamur. Kemudian definisi istilah. Pertama, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk memperagakan fakta konsep dengan lebih nyata dan konkret setelah melakukan reparasi teks. Yang kedua, bahasa pemrograman HTML merupakan bahasa komputer yang berbasis teks sederhana dan universal. Karena bersifat universal, kode-kode HTML dapat dikenali dan diterjemahkan segala jenis komputer dalam bentuk tampilan informasi yang sama. Yang ketiga, hypertext adalah teks yang berhubungan dengan dokumen lain. Kemudian, bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini merupakan kumpulan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang yang ada. Yang pertama yaitu konsep media pembelajaran. Yang satu, pengertian media pembelajaran. Menurut Arshad 2006, kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari si pengirim, komunikator atau sumber, kepada si penerima. Yang kedua, manfaat media pembelajaran menurut Purnamawati dan Eldarni 2001, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran lebih menarik perhatian pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bahan ajar akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajar serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Pembelajaran tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, pembelajaran lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang pertama, waktu dan tempat penelitiannya. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, bertempat di SMA Negeri 9 Bombana, Kecamatan Poleyang Tengah, Kabupaten Bombana. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan, research and development. Menurut Sugiono 2011, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Secara umum, penelitian pengembangan research and development terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama adalah studi pendahuluan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimulai dengan studi literatur dan studi lapangan. Yang kedua, tahapan kedua adalah tahapan pengembangan dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dilanjutkan dengan uji coba terbatas.
Setelah ada perbaikan, maka akan dilanjutkan dengan ujian coba lebih luas sehingga menghasilkan sesuatu model hipotetik. Yang ketiga, tahap ketiga adalah tahapan evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang pertama perangkat keras, laptop, LCD. Yang kedua yaitu perangkat lunak, Mozilla Firefox, dan yang kedua yaitu Sublime Text. Kemudian prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran ini terdiri dari yang pertama, studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan dilakukan observasi dan studi literatur untuk menentukan rancangan media pembelajaran yang dibuat. Adapun studi literatur dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang berkaitan seperti materi biologi yang akan menjadi acuan dalam pembuatan desain pembelajaran berbasis hypertext. Kemudian yang kedua studi lapangan, yaitu dengan melakukan observasi di kelas guna untuk melakukan media apa yang dibutuhkan dalam mata pelajaran biologi. Yang kedua yaitu desain media. Nah, setelah studi pendahuluan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan desain media. Jadi dalam desain media ini dilakukan penentuan materi ajar dan tujuan dari materi yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu validasi. Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Yang pertama yaitu validasi ahli media. Validasi ahli media dilakukan dengan meminta 5 orang ahli media dari dosen dan seorang pakar pendidikan untuk mengevaluasi produk media pembelajaran biologi dari sisi media pembelajaran. Yang kedua, validasi ahli materi dilakukan dengan meminta 3 orang ahli materi guru SMA Negeri 9 Bombana, itu guru mata pelajaran biologi, untuk mengevaluasi media pembelajaran dari sisi materi pembelajaran. Kemudian berikutnya uji coba terbatas. Dalam uji coba terbatas ini peneliti menggunakan 10 orang siswa. Evaluasi dilakukan untuk melihat produk ditinjau dari aspek materi dan aspek media, di mana dalam penelitian ini pengujian adalah kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis hypertext yang layak dilihat dari segi media dan materi. Kemudian yang berikutnya revisi hasil uji coba terbatas dilakukan. Tahapan berikutnya adalah melakukan perbaikan produk dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari hasil uji coba terbatas. Yang keenam, uji kelayakan media pembelajaran berbasis hypertext untuk mata pelajaran biologi yang telah melewati beberapa kali revisi dan sudah dinyatakan layak. Selanjutnya diuji coba kelayakan, yaitu diterapkan dalam pembelajaran biologi. Kemudian yang ketujuh, revisi hasil uji kelayakan. Setelah uji kelayakan, apabila didapatkan masih ada kekurangan, maka dilakukan revisi dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari uji kelayakan. Yang berikutnya evaluasi. Setelah dilakukan revisi, maka dilakukan produk akhir, di mana menghasilkan software pembelajaran dan dikemas dalam bentuk CD atau compact disc. Adapun yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga kuesioner atau angket.
Yang keenam, teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu memaparkan hasil pengamatan produk yang berupa media pembelajaran berbasis hypertext, menguji tingkat validasi dan kelayakan produk untuk diimplementasikan pada mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 9 Bombana. Ya, itulah hasil proposal yang berjudul mendesain media pembelajaran biologi kelas 10 berbasis hypertext di SMA Negeri 9 Bombana. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.